Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 2. PUEBI. PUEBI adalah singkatan dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lantas, apa yang dimaksud dengan ejaan? Ejaan adalah menurut KBBI, ejaan adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya ejaan juga memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dari pengertian ejaan tersebut, kita tahu bahwa PUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dalam penggunaan tanda baca. Fungsi PUEBI sendiri bisa dikatakan sebagai, PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kita bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. PUEBI adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia pengganti ejaan sebelumnya, yaitu EYD. Perbedaan EYD dan PUEBI adalah, EYD adalah pedoman yang lama, sedangkan PUEBI adalah versi barunya. Bisa dikatakan PUEBI adalah pedoman terbaru pengganti dari EYD, sehingga EYD sudah tidak berlaku lagi. 3. Diksi dan kaidah makna. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisannya karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi diksi adalah, tujuan diksi untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Hal ini juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Diksi adalah pilihan kata yang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh
lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Fungsi diksi selain beberapa tujuan pengguna diksi yang telah disebutkan, masih banyak lagi fungsi diksi yang perlu kamu ketahui. Fungsi diksi tersebut adalah membuat komunikasi menjadi lebih efektif, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, pencapaian target komunikasi lebih efektif. 4. Ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa Indonesia menurut Bachman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Namun, penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contohnya apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari: yang pertama, ragam bahasa lisan; yang kedua, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan sendiri merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur, sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsinya tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pemilihan dan perluasan kalimat. Pengertiannya, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berbicara sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat. Jika sudah tahu apa saja ciri-ciri kalimat, maka akan semakin mudah saja dalam membuatnya. Kalimat bisa disebut sebagai kalimat jika memenuhi ciri berikut: memiliki lebih dari satu klausa, diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca. Setidaknya ada subjek dan predikat, berwujud satu ide dengan makna utuh. 4. Paragraf. Pengertian paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain.
Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Fungsi paragraf sendiri ialah memiliki banyak fungsi. Di antaranya, fungsi paragraf adalah paragraf dalam suatu kalimat menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dari tulisan penulis. Menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dapat diterima oleh pembaca. Paragraf juga dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang tulisan dan topik artikel. Memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang akan dikerjakan.